Stikom Bali Group menggelar Rakornas Rapat Koordinasi Nasional tahun 2026 di kampus ITB Stikom Bali Renon pada Sabtu 31 Januari 2026. Rakornas membahas beberapa isu memperkuat tata kelola dan inovasi untuk mewujudkan lembaga yang berdaya saing global. Rakornas Stikom Bali Group dibuka secara resmi oleh Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ide Bagus Dharma Diaksa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Penasihat Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem, Direktur PT Widya Dharma Sidi, sekaligus Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan, Direktur PT Widya Dharma Santi Made Marlo, dan unsur pimpinan lainnya. Rakornas 2026 ini berlangsung selama 1 hari tanggal 30 Januari 2026 dengan jumlah peserta 76 orang dari 23 lembaga dari 24 lembaga di Stikom Bali Group. Stikom Bali Group tercatat memiliki berbagai anak usaha, sebagian besar bergerak di bidang pendidikan. Rakor ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi kebersamaan, tukar pengalaman, meningkatkan wawasan dan kolaborasi, dan menanamkan nilai dan budaya kerja yang baik. Rektor ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan dalam sambutannya mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, diantaranya studi lanjut alumni SMK ke Stikom Bali Group dengan ada diskon khusus sampai dengan 60% DPP, perubahan dual degree dengan UTB, dengan pengganti prodi dari SI ke BD, RPL, rekognisi pembelajaran lampau, beberapa perseroan terbatas di bawah Stikom Bali Group diajaki untuk go public, belanja ATK, seragam, konsumsi hardware via data Yasa di Bali, pembelajaran bahasa di LPBA atau LPK Dharma, belanja marketing digital, dan beberapa isu lainnya. Ya, yang urgent dibicarakan tadi sudah disampaikan. Pertama adalah bagaimana koordinasi antar lembaga, ya, bahwa di kami ini kan ada beberapa sekolah formal, ada sekolah non formal. Nah, sekolah-sekolah formal ini kan harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Jadi selain dibekali dengan ijazah, mereka harus dibekali dengan sertifikat kompetensi yang ada di lembaga-lembaga kami non formal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seiring dengan program pemerintah dan itu sudah dilaksanakan oleh kami sejak lama, yaitu bagaimana mengembangkan masalah-masalah tingkat drop out, tingkat ketidakaktifan para mahasiswa, kemudian juga tingkat ijazah yang tidak diambil karena alasan keuangan. Ini kita akan memberikan way out kepada mereka, yaitu dengan melaksanakan kuliah sambil magang atau sambil kerja ke luar negeri. Sementara Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem mengatakan ITB Stikom Bali akan mengalami peningkatan status menjadi universitas di mana semua persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu SK yang dipastikan akan turun dalam waktu dekat ini. Kami sekarang sedang menunggu kehadiran universitas yang kami sebut USB itu. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami memperoleh status peningkatan ITB Stikom Bali menjadi USB. Karena dengan peningkatan ini tentu saja kita juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan memperbanyak program studi. Dalam kesempatan tersebut juga dilepas 4 mahasiswa program internasional internship ke Thailand, yakni Raja Mangla University of Technology Tanyanburi. Adik-adik mahasiswa nanti akan mengikuti pembelajaran di Departemen Mekatronik dan Robotik gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan ilmu praktek juga dengan proyek-proyek mengikuti mahasiswa atau departemen yang ada di sana. Riasa Bali TV.